Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM A1P1 24024, kelas B, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halluoleo. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Dr. Laude Hadini, SPD, MSI. Baik, materi yang saya akan presentasikan yaitu faktor bentuk lahan. Poin pertama, genetik bentuk lahan. Satu, relief. Relief ini adalah bentuk muka bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Yang pertama, situasi topografi. Ya, situasi topografi yang berkaitan dengan relief antara lain meliputi puncak, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, dan dasar lembah. Posisi topografi ini di atas memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan terhadap matahari. Yang kedua, jarak terkenanya matahari. Perbedaan ini memiliki beda laju kelapukannya. Yang kedua, bentuk lereng. Bentuk lereng ini dibagi menjadi bentuk umum dan subbentuk umum. Di bentuk umum terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama gembung, cekung, dan datang. Sedangkan subbentuk umum yaitu beraturan dan tidak beraturan. Yang ketiga, bentuk lembah. Bentuk lembah ini dibagi menjadi dua, yaitu dangkal dan lembah terbuka. Contohnya seperti bentuk halus dan bentuk tajam. Yang keempat, hubungan relief, lereng, dan beda tinggi. Unit dapat kita lihat dari gambar di bawah ini seperti di unit relief datar, kriterialitas kemiringan lerengnya datar atau hampir datar, lerengnya 0 sampai 2% dan beda tingginya kurang 5 meter. Kelima, pola aliran. Pola aliran ini dapat kita lihat dari gambar di bawah ini. Contohnya seperti paralel, ada trilis, radial, dan lain-lain. Selanjutnya, material. Material ini dapat kita lihat dari contoh di bawah ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jenis batuan, pelapukan, liputan singkapan, batuan dari peta atau citra biji. Jenis batuannya contohnya seperti baku intrusif, baku ekstrusif, metamorf, sedimen, dan lain-lain. Kalau di baku intrusif, pelapukannya tidak ada dan liputan singkapannya juga tidak ada. Sedangkan kalau di batu ekstrusif, dia kurang 50 cm atau dangkal dan liputan singkapan batuannya jaraknya antara 30 sampai 100 meter, sedangkan liputannya 2 sampai 10%. Selanjutnya, tanah. Di tanah ini ada ketebalan tanah, ketebalan regol, sifat tanah. Di horizon tanah dapat kita lihat dari fisika tanah, biologi tanah, dan kimia tanah. Di fisika tanah ada struktur dan tekstur, sedangkan kalau di biologi tanah ada bahan organik dan organisme. Kalau di kimia tanah ada kandungan bahan kimia dan kapasitas tukar kation. Selanjutnya, proses. Proses merupakan semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Yang pertama, erosi. Erosi adalah terlepasnya partikel tanah, terangkutnya, dan terendapkannya. Dapat kita lihat dari gambar di samping ini. Lanjut, erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pelepasan partikel tunggal dan massa tanah. Yang kedua, tahap pengangkutan oleh media yang erosivi seperti aliran air dan angin. Yang ketiga, tahap pengendapan, di mana kondisi energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. Selanjutnya, gerakan massa. Gerakan massa adalah perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan oleh gravitasi dan air sebagai agen yang mengangkutnya. Selanjutnya, struktur. Struktur ini adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material, atau sistem.
atau objek atau sistem yang terorganisasi. Struktur ini ada beberapa macam. Yang pertama, struktur muka bumi. Struktur muka bumi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, struktur kekar. Yang kedua, lipatan. Yang ketiga, besar. Yang keempat, bidang pelapisan. Yang kelima, ketidakselarasan. Yang keenam, kekerasan batuan. Dapat kita lihat dari gambar di samping ini. Selanjutnya, berbagai sifat muka bumi. Bumi yang memberikan perbedaan untuk bentuk erosi, kekar, struktur bidang berupa retakan fraktur pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Dapat terjadi karena tektonik atau non-tektonik. Contohnya seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, waktu. Waktu adalah bentuk permukaan bumi yang dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu, atau waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Penggunaan waktu before the present atau BP secara internasional menyatakan tahun BP diterapkan tahun 1950 lebih awal. Itulah hasil presentasi video ketiga saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like and comment. Bye bye.